Halo Sobat Quran Maram yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yas Fernandes Mamatus dalam renungan harian Sabtu 3 September 2022. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang terkasih, segala sesuatu itu ada aturan mainnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Bahkan permainan pun itu ada aturannya. Sepak bola ada aturannya. Basket ada aturannya, voli ada aturan mainnya. Begitu juga dalam keseharian hidup kita. Dalam dunia kerja, di perkantoran atau di perusahaan, itu ada aturan mainnya. Dan semua dapat berjalan dengan baik. Semua bisa berjalan normal apabila semua dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ketika aturan, ketentuan-ketentuan diabaikan, maka akan terjadi kekacauan. Maka kekacauanlah yang muncul. Saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan aturan dan ketentuan agar hidup kita menjadi nyaman, kehidupan bersama kita menjadi kehidupan yang kondusif, yang tenang, yang damai. Kalau semuanya mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya masing-masing, maka akan kacau. Maka huru-haralah yang terjadi. Karena itu, kita membutuhkan aturan supaya hak Anda tidak dilanggar oleh hak saya atau orang yang lainnya. Contoh, saya berhak untuk mendengarkan musik dengan volume yang tinggi atau yang keras. Saya berhak itu. Bahwa saya punya speaker yang besar, saya ingin mendengarkan musik sekeras-kerasnya, saya berhak untuk itu. Tapi di balik hak saya untuk mendengarkan musik dengan suara yang begitu keras, yang sangat keras, ada juga hak orang lain untuk mengalami ketenangan. Ada hak orang lain yang tidak boleh saya langgar, yaitu hak untuk mendapatkan suasana yang tenang, yang tidak ribut. Maka ketika saya memutar musik, saya harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau hanya saya sendiri dan tinggal di hutan, maka bebas bagi saya untuk memutar musik sekeras-kerasnya. Tapi kalau saya ada di pemukiman, di tengah masyarakat yang tetangganya berdekatan, maka ketika saya memutar musik, saya harus memperhatikan mereka. Ada hak orang lain yang tidak boleh
dilanggar oleh saya. Maka saya harus memutar musik dengan volume secukupnya yang bisa dipertimbangkan bahwa suara itu tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang ada yang lagi sakit atau yang ingin istirahat, maka kita tidak boleh melanggar hak orang-orang tersebut. Maka itu diperlukan aturan. Tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, ketaatan kepada aturan itu perlu diperhatikan kembali. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu begitu saklek, kata orang Jawa, saklek, atau begitu ketat ketika berbicara soal aturan dan ketentuan. Mereka tidak memperhatikan hal-hal lainnya. Yang diutamakan adalah ketaatan kepada hukum, kepada aturan. Itu yang kemudian ditentang oleh Yesus. Secara tidak langsung ditentang oleh Yesus. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menentang apa yang diperbuat oleh para murid Yesus. Memetik gandum, menggisarnya dan memakannya pada hari Sabat. Padahal menurut ketentuan tidak boleh memetik gandum, menggisarnya pada hari Sabat. Tetapi Yesus membiarkan murid-muridnya melakukan itu. Maka diproteslah oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Wajar mereka memprotes. Dan protesnya mereka atau kritikan mereka itu sesuai dengan apa yang benar-benar tertulis dalam hukum Taurat. Bahwa tidak boleh melakukan tindakan itu pada hari Sabat. Tapi Yesus mengingatkan bahwa ada nilai yang penting yang mesti diperjuangkan. Yaitu nilai kehidupan, nilai hidup. Yesus melihat bahwa murid-muridnya sedang lapar. Dan kalau tidak segera makan dan harus melanjutkan perjalanan yang mungkin masih jauh, bisa jadi murid-murid ini akan kelaparan, kelelahan, tidak dapat melanjutkan perjalanan, bahkan bisa menjadi sakit. Nah, itu Yesus ingin mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat supaya mereka juga memperhatikan hal itu, bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih luas. Kalau kemudian ketaatan kepada aturan hari Sabat itu membuat orang-orang atau para murid Yesus ini menjadi kelaparan, kemudian tidak dapat melanjutkan perjalanan, lalu sakit, itu menjadi sesuatu yang salah, yang keliru. Bahwasanya ketaatan itu menimbulkan orang lain menderita. Padahal aturan itu sejatinya dibuat supaya orang-orang yang ada itu mengalami hidup atau kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang damai. Kalau kemudian ketaatan itu membuat orang itu menderita, maka perlu pertimbangan lagi. Perlu pertimbangan lagi berkaitan dengan hal tersebut. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjudge para murid salah karena melakukan tidak sesuai dengan yang tertulis, yang tertuang dalam hukum Taurat. Tetapi Yesus katakan bahwasanya manusia itu tuan atas hari Sabat. Jadi jangan sampai dibalik. Jadi Sabat menjadi tuan atas manusia-manusia yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada aturan dan ketentuan demi menjaga kenyamanan, ketenangan, kedamaian dalam kehidupan bersama kita dengan orang lain. Tetapi Yesus tidak ingin bahwa ketaatan kita kemudian membuat kita membiarkan orang lain menjadi menderita atau membuat orang lain menjadi kesulitan. Jadi kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana juga dalam
hal ketaatan kepada hukum, kepada aturan-aturan yang berlaku. Perlu kebijaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada aturan dan ketentuan, tapi juga perlu menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang tahu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang lebih tinggi daripada sekedar tentang ketaatan kepada hukum. Kalau dalam Injil hari ini berkaitan dengan nilai hidup, nilai kesehatan yang diperjuangkan, lebih diperjuangkan ketimbang ketaatan kepada hukum Sabat. Yesus ingin supaya murid-muridnya tetap hidup, tetap sehat, tidak menjadi kelaparan, tidak menjadi lelah, dan tidak melanjutkan perjalanan hanya karena itu tadi, kelaparan, dan kemudian bisa menjadi sakit gara-gara tidak makan, gara-gara aturan, gara-gara ketaatan kepada aturan hukum Sabat. Ada nilai yang diperjuangkan. Semoga kita juga bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana seperti Yesus sendiri, menjadi pribadi yang bijaksana terkait dengan ketaatan kepada hukum dan ketentuan yang berlaku, yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.